ziarah ya, ziarah ke makam ibunda kami tercinta. Gitu. Jadi ya sekarang yang bisa dilakukan adalah ya hanya kirim doa sebanyak-banyaknya ya, ya kirim yasin dan apa ya setiap sholat dan kapanpun ketika ingat tuh selalu kirimkan doa untuk orang tua kita sih. Tapi kondisi Mas Ikang sendiri untuk saat ini seperti apa sih, Kak? Ya kondisinya ya pasti masih berkabung ya kita semua. Jadi ya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu, jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adik-adik ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakan-keponakannya ibu itu mungkin bisa. Cuma kalau untuk ayah sendiri terlalu berat karena kan ayah kan yang mendampingi ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu. Dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan ya kita harus melindungi orang tua lah. Sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga benar-benar gitu, jangan sampai ayah drop gitu. Ya drop sih udah, cuma maksudnya ya butuh waktu untuk recovery. Dan ya makanya kalau misalnya apa ya ngobrol sama teman-teman media kita wakilin aja gitu, sampai ayah benar-benar siap. Nantinya jika mimpi mungkin setelah hari ke-7 ada pesan yang ingin disampaikan gak sih ke Mama? Apa ya, kalau saya sih yang penting kalau udah kayak gini ibu saya bahagia sih. Even setiap kali saya sholat gitu ya, saya selalu minta sama Allah, ya Allah kalau emang ibu sudah bahagia di sana maka bantulah kami untuk ikhlas dan tabah dan kuat gitu. Karena ya kalau misalnya takutnya kitanya masih belum ikhlas di sana, ibunya jadi ketahan gitu. Kita kan juga nggak mau kan, karena emang proses mengikhlaskan tuh gampang ngomongnya, tapi menjalani prosesnya itu berat sekali gitu, terutama jika kita sayang sekali sama orang tua kita ya, sama almarhumah ibu saya gitu. Tapi memang ternyata level paling tinggi dalam mencintai itu adalah mengikhlaskan gitu. Dan sekarang kita sekeluarga sedang menjalani prosesnya ya, dan berusaha untuk bisa ikhlas dan menerima kalau ibu jasadnya aja yang nggak ada, tapi sebenarnya jiwanya selalu ada di hati kita semua. Perihal Mamah yang katanya mau pergi duluan dan sekarang mungkin maaf ya mungkin jadi kenyataan, itu tanggapannya seperti apa sih? Ya rencana Allah kali ya Mas. Ya kalau kita sih, kalau jujur saya belum mau ibu saya pergi. Siapa yang mau ya, nggak ada, pasti nggak ada yang siap, meskipun emang apa ya, kematian itu adalah hal yang pasti menghampiri kita semua gitu. Kapan yang kita nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin itu yang terbaik dari Allah, dan mungkin itu yang ibu mau juga gitu kan. Kadang yang ibu mau yang kita mau kan beda gitu. Tapi kalau emang dia maunya seperti itu dan itu juga sudah jalannya Allah ya itu tadi Mas. Jadi ya proses mengikhlaskan tuh emang berat, tapi mau nggak mau harus kita jalanin. Dan mungkin setelahnya untuk jurnal-jurnal ibu yang belum selesai, atau ada visi misi ibu yang belum terselesaikan gitu, yang masih mau diterusin. Jadi kita mendukung semua teman-temannya ibu yang mau melanjutkan visi misi kebaikan dan ilmunya ibu gitu. Kalau emang itu bisa menjadi amal jariah untuk almarhumah, terusin aja gitu, kita sekeluarga. Ayah juga kan sempat bilang katanya akan menyimpan kenangan almarhumah. Itu seperti apa sih kalau jika nantinya ada yang bermanfaat, apakah nantinya akan disumbangkan atau gimana? Kita belum ada rencana apa-apa sih Pak, masih mencerna, ini masih terlalu dini aja. Baru kemarin beberapa barang sih ayah masih pengen seperti itu aja gitu ya. Nah kan masih pengen ada kayak kehadiran ibu ya. Ayah juga kan sempat bilang katanya belum menerima kenyataan, tapi serapuh apa sih mungkin ayah gitu, sampai bilang seperti itu? Ya kayak tadi Mas. Iya. Ya, semua orang pasti kalau ditinggal mendadak akan ngomong seperti itu, karena kan emang dasarnya kita manusia nggak ada yang siap ya untuk menerima ini. Apalagi jadi, tiba-tiba Mas, iya nggak gitu. ada proper goodbye, nggak ada ancang-ancang. Iya, ya mungkin dari ibunya udah ngerasa, cuma kan nggak ada yang tahu kapan gitu kan. Gitu. Nah itu Semua tuh serba tersirat. Jadi nggak ada ancang-ancang yang kita bisa benar-benar ada kesempatan memberikan yang terbaik gitu. betul terlalu cepat emang ini semua gitu. Dan kita pasti kalau ibu bilang badannya lagi drop atau apa, kita pasti ngomong istirahat Bu, jangan diforsir. Kita juga berusaha untuk, bahkan ayah masih sempat mau nganter check up terakhir kan. Tapi mungkin karena ibu punya target-target akademisi yang pengen dia kejar gitu, dia lebih mengikuti keinginan hatinya gitu, untuk ngajar, untuk berbagi ilmu. Ibuku tuh sangat passionate sekali di bidang akademisi gitu, dan kita ya sekeluarga ya cuma bisa mendukung aja gitu. Dan
yang nggak nyangka ternyata ya sampai kejadian kayak kemarin malam itu. Tapi ya itu jalan Allah lah gitu. Ya saya juga kadang ngerasa sih apa saya kurang ngejagain ibu saya, tapi ibu saya maunya seperti itu, ya gimana gitu. Ibu tuh ngetik-ngetik, bikin jurnal, riset sampai malam. Pagi udah jalan ke kampus. Jadi emang hidupnya tuh padat dan sibuk banget gitu. Kita juga sempat khawatir, tapi itu ibu yang mau dan kita nggak bisa Iya. apa-apa. Tapi cara mengungkapkan rasa rindu kalian berdua seperti apa sih di tengah Doa, doa? Doa cara mengungkapkan rasa rindu itu sekarang cuma paling doa ya, ziarah. Ayah juga gitu ya nanti. Iya. Mungkin banyak juga nih masyarakat Indonesia netizen mendoakan ibu juga dengan kebaikan baik ibu dan apa namanya Terima karya kasih. ibu mungkin seperti apa? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, baik itu kerabat dekat ibu, keluarga ya, saudara-saudara yang udah membantu dari proses pemakaman sampai sekarang juga alhamdulillah bantuan tuh terus datang, nggak kita minta, padahal kita kan penting doa aja. Tapi alhamdulillah orang-orang yang sayang sama almarhumah ibu saya tuh banyak sekali gitu ya, dan itu kayak kita mau bilang, oh masya Allah ya bu ya, ibunya udah nggak ada tapi manfaatnya tuh jalan terus itu, alhamdulillah buat teman-temannya, buat keluarganya. Jadi ibu tuh kayak meninggal dia ngasih berkah untuk orang-orang yang dia sayang gitu. Yang rada mengagetkan buat aku, makanan dari UMKM tuh datang banyak banget yang ibu suka endorse. Iya. Ibu endorse secara percuma ya. Ibu tuh nggak pernah memungut uang gitu. Dan ya kayak saat-saat kayak gini tuh justru banyak banget datang bertubi-tubi Bantuan, nggak putus-putus dalam bentuk apapun gitu, kayak masya Allah ibu. Jadi ya tinggal kita aja yang mau mengalokasikannya buat apa gitu ya.